Hai semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang dia tampil kali ini berjudul Sachin, dibintangi oleh aktor ternama Tamil Nadu, Thalapathy Vijay. Sachin adalah film action romantis garapan sutradara John Mahendran yang dirilis pada tahun 2005. Film ini menceritakan tentang upaya pembuktian cinta seorang pemuda kepada teman gadisnya yang menjadi primadona kampus. Dalam pembuktiannya, pemuda tersebut memiliki kurun waktu 30 hari untuk membuat sang primadona jatuh cinta. Mampukah sang pemuda menaklukkan sang pujaan hati? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak, ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Awal film menampilkan seorang pemuda tengah menunggu jadwal penerbangannya. Pemuda itu bernama Sachin. Dalam waktu tunggu, Sachin kembali teringat masa-masa kehidupan kampusnya. Kilas balik cerita berawal dari sini. Shalini adalah primadona di kampusnya. Para pemuda mengagumi kecantikannya. Namun tak satu pun yang bisa memenangkan hati Shalini. Selain itu, salah satu mahasiswa bernama Santanam juga menaruh minat pada Shalini. Pada saat Shalini sedang bermain basket, Santanam tak hentinya membual pada mahasiswa lain tentang Shalini yang setiap malam menelponnya. Santanam berujar bahwa ia akan menyatakan cinta pada Shalini setelah pertandingan. Namun saat pertandingan berakhir, seorang pemuda bernama Avinas menyerobot antrian Santanam. Avinas memberikan sepucuk surat cinta pada Shalini. Akan tetapi, Shalini yang berkeyakinan bahwa cinta tidak datang secara tiba-tiba menolak pernyataan Avinas, mengingat mereka baru saja mengenal. Bagi Shalini, rasa cinta bisa tumbuh setelah dua insan saling mengenal dengan baik. Selain itu, yang muncul hanyalah daya tarik sesaat saja. Melihat hal itu, Santanam mengurungkan niatnya menyatakan cinta pada Shalini. Suatu hari datang mahasiswa baru bernama Sachin di kampus itu. Sebuah insiden membuat Sachin berkenalan dengan Arnold alias Ayasami, seorang mahasiswa menahun di kampus tersebut. Diketahui Ayasami sudah mengulang kelas yang sama selama 9 tahun secara berturut-turut. Alasannya karena ia ingin menunjukkan kesetiaan pada para gurunya. Kemudian scene berganti di tempat tinggal Sachin. Sepertinya ia baru saja pindah ke lingkungan itu. Terbukti saat Sachin berkenalan dengan seorang gadis cilik tetangganya yang bermain di halaman rumah. Gadis cilik itu bernama Preti. Saat itu juga, Sachin dan Preti pun berteman. Sachin mengayuh sepedanya. Tiba-tiba, hujan turun dengan derasnya. Sachin pun berteduh. Tak sengaja, pandangannya tertuju pada seorang gadis yang nampak gembira bermain dengan air hujan. Angin membelai rambut gadis itu dan memainkan duka tanya. Sementara itu, gadis tersebut memperhatikan Sachin yang berusaha membetulkan payung anak-anak yang tertiup angin kuat pada hujan waktu itu. Itulah awal mula pertemuan Sachin dan Shalini. Tak lama kemudian, hujan pun reda. Sachin kembali mengayuh sepedanya. Tiba-tiba, Ayasami dan dua temannya mencegat Sachin. Sachin yang masih dimabuk kepayang oleh gadis yang baru saja ditemuinya, menceritakan hal itu pada Ayasami. Kemudian, Ayasami berkata, "Datanglah besok ke kampus, aku akan menunjukkan kepadamu seorang primadona bernama Shalini. Maka kau akan menutup mulutmu saat melihatnya," ucap Ayasami. Lalu Sachin menanggapi, "Saudara, melihat gadis tadi saja sudah sangat membuatku senang. Jangan menyiksaku dengan membicarakan gadis lain." Kemudian, Sachin pun berlalu pergi. Esoknya di kampus, Ayasami berpapasan dengan Sachin. Ia kembali memperingatkan Sachin bahwa saat bertemu Shalini, dijamin Sachin pasti tercengang. Tapi Sachin memohon pada Ayasami untuk meninggalkannya, karena ia tak menginginkan gadis tak bermutu. Lalu Ayasami pun berkata dengan lantang, "Hari ini kau akan melihatnya dan terhenyak." Belum sempat Ayasami menyelesaikan kalimatnya, pandangan Sachin telah tertuju pada hal lain. Ia terpukau melihat gadis yang kemarin dilihatnya yang tak lain adalah Shalini. Sachin meninggalkan Ayasami dan menghampiri Shalini. Shalini ingat bahwa pemuda di depannya adalah pemuda
pemuda yang kemarin dilihatnya. Lalu Ayah Sami datang dan berkata pada Sachin, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu tentang primadona kampus bernama Shalini?" Seketika Sachin pun terkejut bahwa Shalini adalah gadis yang ia sukai. Namun untuk menyamarkan perasaannya supaya tidak terkesan agresif, Sachin menyangkal bahwa tak ada keistimewaan pada Shalini. Tentu hal tersebut membuat Shalini kesal. Tak biasanya ada pemuda menafikan kecantikannya. Biasanya pemuda akan bertekuk lutut mengejar cinta Shalini, tapi Sachin melakukan hal sebaliknya. Sachin mengatakan jika bibir Shalini terlalu merah, bahkan ia berkata seolah tak tertarik pada Shalini. Kemudian Sachin pun berlalu begitu saja. Di rumahnya, Shalini mengungkapkan kekesalannya kepada Sachin. Ia tidak terima sebab Sachin telah menilai dan berbicara banyak tentang dirinya tanpa lebih dulu mengenalnya. Orang tua Shalini yang sudah mengenal karakter childish putrinya membiarkan Shalini menuangkan kekesalannya. Esoknya, Ayah Sami meminta Sachin untuk memohon maaf pada Shalini atas ucapannya yang menyinggung kemarin. Tapi Ayah Sami yang jatuh hati pada Shalini meminta Sachin menyampaikannya dengan dramatis seolah Ayah Sami paling menderita melihat seseorang menyinggung Shalini. Sachin pun setuju dan menemui Shalini. Mulanya, Sachin berhasil membuat Shalini tersenyum saat mengatakan bahwa Shalini sangat cantik, sangat baik, dan sangat lucu. Namun ekspresi Shalini berubah saat Sachin menyebut nama Ayah Sami, ditambah ia berkata bahwa Ayah Sami yang menyuruhnya menyampaikan bahwa Shalini semacam 5,5 kaki per barrel yang artinya bobotnya sangat berat sekali. Mendengar hal itu, Shalini mendatangi Ayah Sami mengancamnya dengan sandal. Sementara itu Sachin berlalu pergi, membiarkan Ayah Sami kebingungan. Ia meminta Sachin menyanjungnya di depan Shalini, akan tetapi Shalini justru menghampirinya dengan sandal. Mungkin selanjutnya Sachin akan membuat Shalini membunuhnya, begitu pikir Ayah Sami. Sejak pertemuan pertama, antara Sachin dan Shalini tak pernah menciptakan kesan damai. Sepertinya itu memang gaya yang sengaja dirancang oleh Sachin untuk mengekspresikan perasaannya tanpa harus terkesan agresif pada Shalini. Semakin hari, Shalini semakin jengkel dengan tingkah Sachin. Meski begitu, Sachin selalu mengikuti kemana Shalini pergi. Hal itu membuat Shalini tidak nyaman hingga suatu hari, Shalini datang melabrak Sachin. Dengan santai, Sachin berkata bahwa ia suka melihat Shalini. Sebenarnya dari situ diketahui jika Sachin banyak menyiratkan ungkapan perasaannya. Akan tetapi, Shalini selalu gagal memahami. Dan lagi-lagi pertemuan keduanya tak pernah mencapai kata damai. Suatu hari, Shalini tak sengaja berpapasan dengan Avinash dan anggotanya. Kebetulan saat itu mereka bertemu di tempat umum. Sachin juga di sana tengah bermain kriket bersama teman-teman kecilnya. Avinash adalah pemuda yang ditolak oleh Shalini saat pertandingan basket lalu. Salah satu anggota Avinash mengganggu Shalini. Melihat hal itu, Sachin tak tinggal diam. Ia membabat Avinash dan anggotanya satu persatu. Mulai detik itu, Shalini pun menaruh minat pada Sachin. Akan tetapi, sebagai seorang gadis, Shalini gengsi mengakuinya. Beberapa hari kemudian saat berpapasan di kampus, Sachin memberitahu Shalini bahwa ayah Shalini baru saja mengalami kecelakaan. Namun Shalini tak percaya begitu saja. Barulah setiba di rumah, Shalini mengetahui kebenaran bahwa ternyata ayahnya benar mengalami kecelakaan. Karena merasa bersalah telah mencurigai Sachin, esoknya Shalini meminta maaf pada Sachin. Detik itu juga Shalini mengulurkan tangan untuk berjabat dengan Sachin dan memperkenalkan diri dengan baik. Karena sejak awal mereka berjumpa tak pernah tercipta kesan damai. Dan hari itu untuk pertama kalinya, Shalini tersenyum tulus kepada Sachin. Mereka pun resmi berteman. Esoknya, Sachin mendapat undangan makan bersama di rumah Shalini. Ketika itu ayah dan ibu Shalini sedang pergi. Sachin yang datang tanpa memberitahu Shalini terlebih dahulu, langsung masuk ke rumah Shalini karena mendengar suara musik terputar keras. Tanpa sadar, ia melihat Shalini yang sedang mengenakan masker wajah dengan memakai pakaian tidur minim menari mengikuti irama musik.
Tentu saja, sebagai pria normal, Sachin tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia mengintai Shalini yang menari dengan seksi di kamarnya. Tanpa sadar, Sachin juga turut mengikuti dendang irama musik. Hingga lama-lama, Shalini menyadari kehadiran Sachin. Ia kaget berteriak dengan histeris meminta Sachin keluar. Shalini menanyakan bagaimana bisa Sachin tiba-tiba hadir di sana. Dengan tenang, Sachin menjawab bahwa ia datang atas undangan Shalini. Karena kejadian itu, Sachin pun mengolok-olok Shalini. Sementara, Shalini memohon untuk tidak membicarakannya pada teman-teman kampus. Namun Sachin tak menanggapi ucapan Shalini. Esoknya di kampus saat Sachin berdiskusi soal pertemuan musik minggu depan, Shalini datang. Ia salah sangka mengira Sachin telah membocorkan rahasianya yang telah menari dengan seksi. Sachin berusaha menjelaskan pada Shalini, namun ia tak berhenti berkicau. Hingga temannya Smriti memberitahukan yang sebenarnya pada Shalini. Barulah ia berhenti. Begitulah Shalini, childish dan gampang meledak. Setelah sadar dirinya sudah salah sangka lagi pada Sachin, Shalini pun meminta maaf sambil malu-malu. Dan Sachin tak pernah ambil pusing akan sikap kekanak-kanakan Shalini. Baginya, Shalini adalah kegagalan produksi yang perlu sedikit reparasi emosi. Suatu hari, Santanam mendengar desas-desus kedekatan Sachin dan Shalini dari Ayah Sami. Tentu hal itu membuatnya dongkol. Sebab Sachin dikenal sebagai pemuda dengan penampilan sederhana dan berbekal motor tua yang mampu menggait primadona kampus. Sedangkan Santanam berulang kali ganti mobil pun tak sekalipun berhasil memikat Shalini. Esoknya ditemukan grafiti pada dinding kampus yang bertuliskan Sachin cinta Shalini. Hal itu membuat Shalini bereaksi lebih. Ia menuntut penjelasan pada Sachin. Dengan tetap stay cool, Sachin mengatakan bahwa bukan ia yang menulis, bukan tipenya bermain kucing tikus semacam itu. Lagi pula jika ia mau, ia akan langsung mengatakannya pada Shalini. Itulah sikap lelaki. Tapi bagaimanapun Sachin berkata jika yang tertulis pada dinding tersebut adalah benar, bahwa ia memang mencintai Shalini. Mendengar hal itu, Shalini semakin naik pitam. Bagi Shalini, cinta tidak datang secara tiba-tiba. Cinta tumbuh hanya setelah dua insan saling mengenal dengan baik. Tapi bagi Sachin, cinta ada tanpa direncana. Cinta tumbuh tanpa alasan. Dan itu terjadi begitu saja. Tapi bagaimanapun Sachin bersikeras menjelaskan soal cinta pada Shalini. Shalini berkata, "Maafkan aku Sachin, aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Cinta yang berkembang dalam waktu singkat akan hilang juga pada waktu singkat." Kemudian Shalini pergi meninggalkan Sachin. Meski telah mendengar penolakan Shalini, menyerah bukanlah pilihan baginya. Sachin bertekad membuat Shalini jatuh cinta padanya. Sementara itu, di rumahnya teman kecil Sachin, Preti, telah menunggunya. Preti mengadu pada Sachin bahwa ia kesal pada ibunya karena terus memintanya meminum obat. Diketahui Preti adalah gadis kecil yang tengah mengidap suatu penyakit. Akhirnya, Sachin pun membujuk Preti hingga gadis kecil itu mau meminum obatnya. Esok harinya, Sachin tak sengaja berpapasan dengan Shalini. Saat itu juga ia mengatakan pada Shalini bahwa ia bisa membuat Shalini jatuh cinta padanya. Dengan tegas, Shalini menjawab, "Maaf Sachin, kamu tidak akan pernah bisa membuatku jatuh cinta meski setelah 30 tahun. Tapi Sachin menjawab, "Jangankan 30 tahun, 30 hari pun aku bisa membuatmu mencintaiku." Dan sejak saat itu, mereka pun bertaruh. Suatu hari di jalanan kampus, Sachin menyelamatkan seorang gadis bernama Manju dari kecelakaan sebab Ducati yang dikenakan masuk ke dalam rantai motor yang dikendarai. Peristiwa tersebut disaksikan oleh teman-teman kampus Sachin termasuk Shalini. Sebenarnya ada percikan api cemburu dalam hati Shalini, namun gengsi telah menutup perasaannya pada Sachin. Sejak melihat aksi heroik Sachin, Manju jadi terkesan padanya. Ia mengungkapkan hal tersebut pada Shalini sebab gosip kedekatan Shalini dan Sachin sejak tragedi grafiti tempo hari lalu makin santer dibicarakan. Tentu saja Shalini menampik perasaan terhadap Sachin. Mendengar pernyataan Shalini tersebut, Manju bertekad untuk membuat Sachin jatuh cinta kepadanya. Tak disangka hal itu sangat mengganggu pikiran Shalini. Tanpa disadari, Shalini menaruh cemburu melihat kedekatan Sachin dan Manju.
Tapi suatu hari Manju menemui Shalini dan mengungkapkan bahwa selama ini ia hanya berpura-pura mencintai Sachin untuk melihat ekspresi Shalini. Dan benar saja, tatapan Shalini memancarkan api cemburu. Kenapa harus ada ego di dalam cinta, Shalini? Sachin adalah pria yang baik. Aku tahu kamu mencintai Sachin. Jika kamu masih memiliki ego, kamu tak akan pernah menang dalam hidup. Aku tahu betapa sakitnya kehilangan orang yang kucintai. Jangan sampai kamu merasakannya. Shalini tertegun mendengar ucapan Manju. Setelah itu, Manju pun beranjak. Tak lama kemudian, Sachin datang menghampiri Shalini dengan gaya eksentriknya. Akan tetapi, sikap arogansi Shalini makin menjadi. Ia mengingatkan Sachin bahwa waktu tinggal 10 hari 4 jam 20 menit 15 detik untuk menyelesaikan tantangan. Setelah itu, Shalini pun melenggang pergi. Suatu hari tak sengaja Sachin bertemu dengan Shalini dan ibunya saat ia tengah memegang sebotol alkohol. Esoknya, Shalini menegur Sachin karena hal itu dikhawatirkan dapat mengubah penilaian ibunya pada Sachin. Akan tetapi, Sachin menjelaskan pada Shalini bahwa ia telah menukar alkohol dengan permen karet setelah bertemu ibu Shalini kemarin. Kemudian, Sachin menambahkan bahwa inilah masalah mereka, di mana mereka selalu ingin memimpin setengah dari hidup mereka untuk orang lain. Perlukah memikirkan komentar orang lain yang mengganggu? Setidaknya untuk sehari saja hiduplah untuk diri sendiri, ucap Sachin kepada Shalini. Kebahagiaan itu unik. Lihatlah Shalini, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tidak merugikan orang lain. Bahkan jika senyum kecil yang menyakiti seseorang, itulah yang salah, ucap Sachin. Kata-kata Sachin terus terngiang dalam ingatan Shalini. Esoknya Shalini tampil beda di kampus. Sontak ia makin menjadi pusat perhatian. Sayangnya, hari itu ia belum bertemu Sachin. Shalini berkali-kali mencoba menghubungi Sachin, namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya, Shalini memutuskan datang ke rumah Sachin. Ternyata Sachin sedang baik-baik saja. Ia hanya mengetes Shalini jika ia tak muncul 1 hari saja di kampus. Dan ternyata Shalini merasa kehilangan. Sebab itulah ia datang ke rumah Sachin. Meski begitu, Shalini masih belum juga mau mengakui perasaannya. Shalini pergi meninggalkan Sachin yang terus berteriak bahwa ia mencintai Shalini. Esoknya Shalini mendapat telepon dari Smriti bahwa Sachin di rumah sakit. Sachin di sana menghibur Preti yang saat itu kondisinya melemah. Ia membuat Preti tertawa hingga mengantarnya tutup usia. Ayah Preti banyak mengucapkan terima kasih atas upaya Sachin yang telah membuat Preti bahagia di detik-detik akhirnya. Sachin berkata, hidup ini tidak pasti. Saya hanya mencoba untuk membuat orang lain senang semaksimal mungkin. Dari jauh, Shalini dan Smriti menyaksikan hal itu. Smriti menyayangkan sikap Shalini yang menyia-nyiakan pemuda sebaik Sachin. Siang itu hujan mengguyur kota. Sachin tengah santai duduk di sebuah rumah makan tepi jalan. Datang rombongan pria memesan makanan dari dalam mobil. Hal itu membuat lalu lintas macet. Rombongan pria dalam mobil tersebut mengabaikan klakson bersahutan di belakangnya. Di waktu yang sama, seorang wanita hendak melahirkan. Kebetulan Shalini juga melintas di sana dan menegur rombongan pria itu. Akan tetapi, para pria dalam mobil tersebut menjawab dengan cara yang tidak pantas. Sachin yang menyaksikan hal itu tidak tinggal diam. Ia mengecoh para pria itu dengan mengambil tas mereka. Seketika, kemacetan lalu lintas pun terurai. Sachin juga membuka jalur bagi ibu hamil tersebut, kemudian ia membereskan semua pria yang ada di mobil itu. Shalini menyaksikan perkelahian Sachin dengan seksama hingga selesai. Esoknya, Sachin dan Shalini bertemu. Shalini berkata pada Sachin jika orang tuanya telah mengatur perjodohan dengan anak teman ayahnya dari Kanada. Tapi Sachin menganggap itu hanyalah bagian dari lelucon Shalini. Hingga saat Sachin berpapasan dengan orang tua Shalini, ayah Shalini mengatakan hal serupa yang dikatakan oleh Shalini. Seketika, Sachin terasa seperti sedang disambar petir di siang bolong. Tibalah hari terakhir penyelesaian tantangan. Kali ini, Sachin berkata dengan lesu pada Shalini. Ia mengakui kekalahannya. Ia sadar bahwa selama ini dirinya terlalu percaya diri untuk membuat Shalini jatuh hati. Pada akhirnya, Sachin mengucapkan selamat tinggal pada Shalini dan meminta maaf selama ini telah membayanginya. Dengan mata berkaca-kaca, Sachin perlahan pergi meninggalkan Shalini.
Selanjutnya, Shalini menemui Smriti dan mengatakan jika ia telah memenangkan taruhan. Sachin telah mengakui kekalahannya. Dan besok, ia berniat mengungkapkan perasaan yang sebenarnya pada Sachin. Shalini sengaja merancang cerita melibatkan orang tuanya untuk membuat Sachin benar-benar yakin jika Shalini hendak dijodohkan. Namun, apa yang terjadi? Esoknya, dengan bahagia Shalini berlari. Dengan ceria, meneriakan, "Sachin, aku mencintaimu." Sepanjang jalan ke kampus, ia meneriakan nama Sachin. Hingga tak sengaja, sebuah mobil nyaris menabraknya. Turun pria parubaya mengaku sebagai ayah Sachin. Pria itu bernama Gautam. Ia ingin dibawa menemui Sachin. Dengan senang hati, Shalini mengantar pria tersebut bertemu Sachin. Setiba di kampus, ternyata sebagian besar mahasiswa dan dosen mengenalnya sebagai seorang miliuner. Siapa sangka pemuda sederhana dengan sepeda kayu dan motor tua ternyata anak orang kaya. Mendengar hal itu, Shalini jadi minder dan menghentikan niatnya untuk mengungkap perasaan pada Sachin. Ia takut Sachin menganggapnya berubah pikiran saat tahu siapa ayahnya. Meski bukan uang dan kekayaan alasan cinta Shalini, tapi ia bersikeras menyimpan rapat perasaannya pada Sachin karena harga diri. Hal itu ia sampaikan pada sahabatnya Smriti. Esoknya, Sachin mendatangi Shalini di rumahnya. Sachin berniat mendapat jawaban perasaan dari Shalini karena ia hendak meninggalkan India. Akan tetapi, Shalini memilih bungkam. Baginya akan lebih baik jika Sachin tak mengetahui perasaannya. Itulah detik-detik akhir mereka bertemu. Kemudian, scene beralih menampilkan suasana di bandara. Merenungkan Shalini membuatnya semakin tersiksa. Sementara di rumahnya, Shalini mengalami kegalauan. Ia baru menyadari arogansi dan egonya selama ini telah membuatnya kehilangan seseorang yang sangat berharga. Sebab itu, Shalini menganggap ini semua adalah hukuman yang pantas ia terima karena telah menyia-nyiakan seseorang yang sangat mencintainya. Tapi tiba-tiba, handphone Smriti berbunyi. Sachin menelponnya untuk berbicara pada Shalini sebab handphone Shalini mati. Mulanya, Shalini menolak berbicara pada Sachin sebab malu. Akan tetapi, pada detik-detik penerbangan, Shalini menelpon Sachin. Menyadari bahwa Shalini berada di sekitar bandara, Sachin mencarinya hingga menemukan Shalini. Detik itu juga Shalini mengungkapkan perasaannya dan meminta maaf atas ego serta arogansinya selama ini. Sachin yang sedari awal memaklumi sikap childish Shalini pun tersenyum lalu mereka berpelukan. Dan film pun selesai.